Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Psycho FM, radionya anak psikologi zaman now. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih caranya menerima diri kita, bagaimana caranya mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di diri kita. Mungkin teman-teman yang mendengarkan sesi mendengarkan rekaman sebelumnya ya, nanti bisa dilihat di sebelumnya tentang bagaimana sih kita memiliki nilai tentang diri kita sendiri, bagaimana caranya kita mempunyai arti untuk hidup kita sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tentang self acceptance atau penerimaan diri. Jadi setiap orang wajib bisa menerima dirinya sendiri, wajib nih bangga dengan segala kekuatan yang dimiliki dirinya sendiri, bahkan dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki pun kita wajib wajib paham tentang kelemahan kita. Kemudian kita harus bisa nih mengoptimalkan kekurangan kita ini menjadi suatu kelebihan yang nantinya akan berguna untuk kehidupan kita di masa mendatang atau mungkin di saat ini juga. Banyak teman-teman yang mungkin ketika mengetahui bahwa dirinya kekurangan, akhirnya merasa minder, merasa insecure, merasa kurang percaya diri. Tapi juga ada banyak di luar sana yang ketika mengetahui bahwa saya kekurangannya di sini, saya kurang mampu di sini, tapi dengan dia mengetahui kekurangan itu, akhirnya dia lebih berkembang, lebih berdaya. Dalam artian, tidak masalah saya kurangan di sini, saya bisa memaksimalkan kemampuan saya di bidang yang lain, atau mungkin kelemahan saya di sini, berarti saya mungkin kurang cocok nih untuk melakukan hal ini, sehingga saya harus membutuhkan bantuan dari orang lain, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita pahami ketika kita bisa paham mana kekuatan kita, mana kelebihan kita, mana kekurangan kita, mana yang menjadi hambatan bagi kita untuk berkembang dalam hidup. Nah, nanti kita bisa lebih mengoptimalkan lagi, lebih mengefisiensikan lagi diri kita supaya bisa berbaur dengan masyarakat saat ini. Apalagi saat ini kan masyarakatnya julid-julid ya, kayaknya hampir semua dari omongan gitu. Mau kurang segini salah, mau mungkin pintar di sini salah, nggak bisa ini salah, seperti itu. Jadi sebenarnya self acceptance atau penerimaan diri sendiri itu adalah suatu kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan diri gitu. Jadi penerimaan diri ini apa? Penerimaan diri tentang keberadaan diri kita. Jadi misalnya saya orangnya cerewet nih. Nah, saya paham, saya cerewet. Oke, nggak masalah. Jadi maksudnya adalah suatu sikap nih, sikap memandang diri sendiri sebagaimana adanya dan memperlakukannya secara baik. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya saya cerewet nih, it's okay, saya cerewet, berarti saya harus memanfaatkan nih kecerewetan saya di bidang yang lain, misalnya MC, atau mungkin moderator, atau mungkin panelis, seperti itu. Atau mungkin saya misalnya lemah di fisik nih, ya berarti kegiatan-kegiatan saya lebih baik yang jarang berkaitan dengan fisik, kayak misalnya lebih banyak berpikir ya, bekerja di komputer atau bekerja di kantor, seperti itu. Nah, kita harus paham nih, nanti ya efeknya atau imbasnya juga bagaimana sih perencanaan karir kita dengan keterbatasan yang kita punya. Nah, menurut Chaplin, dalam bukunya Kamus Lengkap Psikologi tahun 2005, nanti teman-teman bisa beli ya bukunya di toko buku atau mungkin pinjam ke perpustakaan. Nah, si Chaplin ini mengemukakan bahwa penerimaan diri adalah sikap yang pada dasarnya mereka puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri, serta pengetahuan akan keterbatasan-keterbatasan sendiri. Jadi, menurut Chaplin nih, orang dikatakan mampu menerima dirinya sendiri ketika orang tersebut merasa puas dengan keadaannya sendiri, baik itu dari segi kualitas, dari segi kekuatan, maupun dari segi kelemahan-kelemahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, pentingnya apa sih ketika kita bisa memahami diri kita sendiri? Nah, harapannya adalah ketika kita mampu menerima diri kita sendiri, kita bisa paham nih apa yang harus saya lakukan dan apa yang sebaiknya tidak saya lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kamu berterima kasih kepada diri kamu sendiri? Berterima kasih
Karena selama ini kamu sudah berjuang dengan begitu kerasnya untuk menghadapi segala kejulitannya tetangga ya, terutama kejulitan teman dan kejulitan dari dunia kerja dan lain sebagainya. Mereka yang pernah merendahkan kamu dan kamu masih bisa bertahan sampai sekarang. Mereka yang pernah menyakitimu dan kamu masih bisa tersenyum sampai sekarang. Mereka yang pernah menganggap bahwa kamu tidak akan pernah bisa berhasil dan nyatanya kamu masih berjuang hingga sekarang. Berterima kasihlah untuk itu semua. Tanyakan pada diri kamu, coba lihat ke diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita perjuangkan selama ini? Nah, berterima kasihlah ketika kamu bisa memaafkan semua yang sampai saat ini belum bisa kamu lakukan, ketika kamu berdamai dengan semua kegagalan yang kamu lakukan. Berterima kasihlah untuk itu semua, karena ketika kamu mampu memaafkan diri kamu sendiri, kamu mampu berterima kasih atas semua yang telah kamu lalui, saya percaya bahwa kamu pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cie, nggak usah terlalu mendramatisir ya, lebay kali, nggak lebay juga gitu. Jadi ketika kita bisa menerima diri kita, ya malah kita bisa bercanda nih, kita bisa tertawa, menertawakan kegagalan kita. Jadi kalau orang-orang yang kurang mampu menerima dirinya sendiri ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apapun, kita akan stres, kita akan merasa tertekan. Tetapi orang-orang yang mampu nih menerima dirinya sendiri ketika kita gagal, atau mungkin ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu, kita bisa menertawakannya dan kita bisa share atau berbagi nih pengalaman kita dengan orang lain, supaya mungkin orang lain tidak memiliki pengalaman yang sama, atau untuk kita sendiri nih untuk mengobati kekecewaan kita sendiri. Nah, bagaimana sih caranya kita menjadi pribadi yang mampu memahami diri kita? Yang pertama adalah kenali diri dan pahami diri. Seperti yang awal saya katakan, pahami dulu nih, saya ini orangnya seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kita bisa mengenali diri kita lewat pengalaman-pengalaman kita. Kita bisa menuliskan bahwa kelemahan saya di sini, kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini, kekuatan saya di sini. Atau jika kita memang ragu, misalnya saya merasa bahwa saya baik-baik saja, tapi kenapa orang lain merasa saya tidak baik saja? Kita bisa menggunakan feedback dari orang lain. Kita bisa tanya ke teman terdekat kita, kita bisa bertanya ke keluarga kita, bagaimana sih sebenarnya saya, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa. Atau mungkin jika kita malu misalnya, kita bisa loh melihat atau bercermin dari yang namanya musuh kita. Karena orang bilang bahwa musuh adalah teman kita yang sebenarnya, karena musuh itu melihat kita secara objektif, tapi kalau teman lebih ke subjektif. Jadi sebenarnya ketika kita melihat bahwa musuh kita menganggap bahwa kita itu orangnya A, B, C, D, E, bisa jadi itu memang benar dengan diri kita yang kita tidak sadari. Makanya kita juga perlu berterima kasih nih ketika ada orang yang julid ke kita. Secara nggak langsung itu sebenarnya membangun karakter kita, membuild diri kita agar bisa lebih baik lagi. Nah, ketika kita sudah paham nih dengan diri kita sudah mengenal nih bahwa saya kurang di sini atau lebih di sini, punya kekuatan ini dan punya kurang ini. Langkah selanjutnya adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan. Pasti kita pun merasa tidak suka kan ketika dibanding-bandingkan oleh orang lain, terutama orang tua misalnya. Itu loh, si A sudah seperti ini, kamu masih seperti ini. Itu loh, si B sudah menikah, sudah bekerja, kamu masih jomblo, masih jalan-jalan, masih hura-hura gitu. Nah, ketika kamu dibanding-bandingkan juga kamu nggak suka, kamu juga jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kadang yang salah adalah kita juga membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain itu. Enak ya jadi si A, dia bisa kerja, atau enak ya si B pacarnya banyak, atau enak ya si C santai-santai aja tapi hidupnya nggak punya masalah. Nah, kita jangan membandingkan karena kita juga tidak tahu apa yang dialami oleh orang lain. Kalau kita sendiri tidak ingin atau tidak suka dibandingkan dengan orang lain, ya kita jangan membandingkan diri kita. Secara nggak sadar biasanya kita itu membandingkan diri kita. Kadang kita lihat bahwa dia punya mobil, saya cuma motor. Atau mungkin dia anaknya orang kaya, sementara saya bukan anaknya siapa-siapa. Nah,
kita juga membandingkan diri kita. Nah, jangan, kita punya jalan hidup kita masing-masing gitu. Kita nggak bisa seperti orang lain dan orang lain juga nggak bisa seperti kita. Ketika kita menginginkan hidup orang lain, jangan-jangan orang lain tersebut juga menginginkan hidup kita. Syukuri saja apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Yang memang kurang, perbaiki. Yang memang lebih, pertahankan. Seperti itu. Jadi berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Don't do that. Kemudian buat rencana. Ketika kita sudah paham nih, aku punya kekuatan di sini, kita rencanakan bahwa aku bisa apa nih dengan yang aku punya. Misalnya aku kuat di matematika, kuat di hitung-hitungan. Nah, mungkin rencana kedepannya, saya mau jadi akuntan saja, yang biasa ngurusin duit, yang ngitung-ngitung gitu. Atau mungkin masuk ke jurusan pendidikan matematika atau pendidikan fisika dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Atau mungkin jadi guru les juga bisa. Terus yang misalnya suka dengan kesehatan nih, saya sangat minat di kesehatan juga nih. Saya punya kemampuan lebih nih untuk memahami orang sakit dengan cepat nih, punya sensitivitas yang tinggi nih terhadap perubahan suhu misalnya. Nah, cobalah masuk dokter atau masuk perawat. Seperti itu. Jadi kita maksimalkan, jangan memaksakan diri bahwa saya itu sebenarnya nggak suka nih dengan yang namanya panas-panasan, nggak suka kerja lapangan, tapi begitu kuliah daftarnya di teknik sipil atau teknik industri seperti itu. Nah, jadi kita juga harus paham nih, kita kelemahannya di mana. Jadi kita jangan memperbesar kelemahan kita. Kita harus menutupi kelemahan itu dengan kemampuan kita yang lain. Seperti itu. Jadi kita buat rencana, buat planning. Kita harus pahami diri dulu bahwa kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita menjadi beban untuk diri kita sendiri dan beban untuk orang lain. Nah, jadi planning itu juga penting, wajib nih. Jadi harus mulai berpikir nih, kedepannya mau seperti apa, mau mengambil apa, mau kerja di mana, atau mau kuliah jurusan apa. Harus dipahami benar-benar, sesuaikan dengan kebutuhan diri kita sendiri nih. Kita butuhnya sebenarnya apa sih? Nah, harus dipahami. Kemudian cari support system yang tepat. Banyak masalah anak-anak zaman sekarang, remaja zaman sekarang adalah tidak punya support system yang tepat. Nah, makanya seringkali ada istilah namanya salah pergaulan, atau mungkin pergaulan bebas. Ya, salah pergaulan itu ya. Salah pergaulan itu. Jadi kita kadang nggak bisa mencari support system yang bisa memahami keadaan kita, yang bisa memahami kondisi kita. Salah satu contoh, misalnya saya suka anime atau kartun, atau bahasa itunya otaku atau wibu. Nah, ketika kita mencari support system, pasti kita akan cari yang sama-sama paham tentang anime, sama-sama paham tentang wibu atau otaku. Yang paling populer aja deh, K-popers. Nah, biasanya cewek-cewek ini suka K-pop. Nah, biasanya kalau cowok-cowok suka K-pop juga pasti akan dianggap negatif oleh cowok-cowok yang lain. Makanya yang suka K-pop ini juga biasanya akan menutupinya dari teman-teman cowok yang lain gitu. Biasanya cowok-cowok yang suka ngedance nih, nah dia akan menyendiri, membuat kelompok sendiri. Nah, itu juga salah satu bagian dari support system. Makanya temukan orang yang memang sepemahaman dengan diri kita, yang sesuai dengan karakter kita. Ketika misalnya suka ngedance atau suka K-popers, ya carilah orang-orang yang mampu memahami kondisi kita, mampu memahami bahwa memang kita tidak seperti kebanyakan yang lain, seperti itu. Ketika kamu tidak bisa menempatkan diri kamu, ya nanti mimpi kamu atau mungkin kelebihan kamu akhirnya tertutup. Misalnya kamu punya suara yang bagus, nah bisanya jadi penyanyi, tapi karena support systemnya adalah di orang-orang yang menolak bahwa kamu bisa menyanyi atau melarang kamu untuk bernyanyi. Nah, akhirnya bakat kamu, kemampuan kamu tidak akan berkembang. Karena apa? Lingkungan sekitar kamu menekan kamu atau tidak membuat kemampuan kamu itu berkembang. Jadi ketika kamu sudah tahu potensi diri kamu seperti apa, kekurangan kamu apa, carilah support system yang bagus. Jadi setelah kamu membuat planning nih, karir kedepannya mau kemana, mau menjadi apa, mau bekerja di mana, carilah support system atau komunitas. Support system itu apa? Support system itu pendukung, sistem pendukung. Bisa jadi orang tua, bisa jadi sahabat atau pacar,
terus teman-teman, kelompok, komunitas. Nah, itu adalah support systemnya kita yang akan mendukung kita untuk berkembang. Jadi ketika kita sudah paham diri kita sudah mengapresiasi diri kita sudah menerima bahwa kita punya kelebihan ini, punya kekurangan ini, kemudian kita harus membangun, merencanakan karir. Tapi ingat, kita juga nggak boleh membandingkan diri kita. Misalnya kita punya mimpi untuk menjadi presiden, kemudian teman kita punya mimpi untuk jadi penjual keliling misalnya. Ya kita jangan membandingkan, oh aku loh mau jadi presiden, kan aku punya kelebihan ini. Kok kamu mau jadi penjual keliling, padahal kamu seperti ini. Nah, kita juga jangan seperti itu. Kita juga menghargai bahwa dia punya passion. Nah, seperti itu. Setelah itu kita cari support system yang bagus. Kita cari lingkungan yang mampu menerima kita, yang mampu mengembangkan kita menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk tetap terbuka dengan saran dan kritik dari orang lain, karena itu akan membangun diri